Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal kembali mengulas film yang bertemakan tentang penjara. Cocok nih buat kalian yang pengen nostalgia sama Prison Break. Film ini berjudul The Stanford Prison Experiment. Ceritanya tentang sebuah eksperimen dari seorang dokter psikologi yang bernama Dr. Philip Zimbardo. Ia melakukan eksperimen pada para mahasiswa untuk mau berpartisipasi menjadi tahanan penjara. Dan tiap harinya mereka bakal dikasih $15. Awalnya sih eksperimen ini berjalan lancar, tapi semua berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai oleh para peneliti yang sedang mewawancarai 24 siswa yang ikut berpartisipasi dalam eksperimen ini. Ketika ditanya, apakah kau ingin menjadi penjaga atau tahanan? Hampir seluruh partisipan menjawab mereka ingin menjadi tahanan, karena tak ada satupun yang menyukai penjaga. Akhirnya Dr. Zimbardo memutuskan untuk membagi dua kelompok. Di antaranya ada yang menjadi penjaga dan yang lainnya menjadi tahanan. Semua dibagi rata. Lalu sang dokter menjelaskan terkait eksperimen ini. Ia berkata jika ia ingin meneliti tentang pengaruh manusia terhadap penjara, ia ingin mereka mendalami perannya masing-masing dalam eksperimen ini. Mereka benar-benar difasilitasi selayaknya menjadi penjaga dan tahanan. Dari mulai seragam hingga pentungan polisi pun mereka siapkan. Hari pertama dimulai di mana salah satu partisipan mulai dibawa oleh polisi sungguhan dan ia menutupi matanya. Lalu para mahasiswa yang mendapatkan peran sebagai penjaga mulai memainkan perannya. Mereka memperlakukan para tahanan selayaknya mereka sebagai penjaga. Mulai dari menyuruh tahanan untuk menuruti permintaan mereka hingga mereka melakukan apa yang mereka mau. Tetapi sang partisipan yang berperan sebagai tahanan masih bisa tertawa karena ia berpikir jika ini hanyalah drama. Dr. Zimbardo didatangi oleh temannya yang bernama Fletcher. Ia lalu menentang eksperimen ini karena ia berpendapat jika eksperimen yang Dr. Zimbardo lakukan menyalahi etika dan aturan penelitian psikologi. Tetapi Dr. Zimbardo meyakinkan jika dirinya akan menjalankan eksperimen ini dengan baik. Hari berjalan, para penjaga mulai berdatangan dan membacakan peraturan-peraturan yang ada di penjara Stanford County. Sementara itu, Dr. Zimbardo yang memantau pergerakan mereka menyuruh rekannya untuk berperan sebagai kepala penjara yang tegas pada para tahanan. Para penjaga menjalankan perannya dengan semena-mena. Hal ini dirasakan oleh tahanan yang merasa jika para penjaga terlalu serius dalam mendalami peran ini. Sementara mereka harus bekerja 2 kali lipat dengan upah yang sama, yaitu $15. Ketua penjaga tiba. Ia mengumumkan jika hari ini para tahanan bebas untuk menulis surat yang akan dikirimkan pada kerabat terdekat. Dikirim atau tidaknya sesuai dengan perilaku para tahanan selama berada di penjara. Lalu para tahanan pun mulai menuliskan surat dan tak lama para penjaga mengambil surat-surat mereka lalu memberikannya pada Dr. Zimbardo dan kawan-kawan. Mereka mulai membaca surat-surat yang para tahanan tulis. Mereka lalu menyimpulkan jika para tahanan masih belum merasakan tekanan dan masih merasa jika ini adalah sebuah eksperimen. Pada malam hari para tahanan dikumpulkan dan mereka diminta untuk berhitung sesuai nomor yang tertera pada bajunya. Ketika ada salah satu tahanan yang salah menyebutkan, penjaga akan menyuruh mereka mengulanginya dari awal. Hal ini terus para penjaga lakukan hingga mereka berani menghukum tahanan jika mereka menganggap ini semua lelucon. Para tahanan pun mulai segan terhadap penjaga yang bernama John Wayne karena dia berani untuk menggertak dan menghukum tahanan yang tak mematuhi perkataannya. Tetapi tidak dengan tahanan bernomor 8612 yang berani berkata tidak pada perkataan penjaga. Dan dengan cepat mereka lalu menghukum dirinya dengan memasukkan tahanan nomor 8612 ke dalam sebuah ruangan gelap nan sempit. Penjaga seakan menunjukkan pada yang lainnya tentang otoritas yang mereka miliki. Jika ada yang melawan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Tak lama tahanan bernomor 8612 dikeluarkan dan ia lalu disuruh merapihkan tempat tidurnya 12 kali hingga membuatnya sangat kesal. Setelah para penjaga menjalankan tugasnya, mereka kembali ke pos dan ternyata di sana John Wayne berhasil mempengaruhi psikologi penjaga lain dengan berkata jika para tahanan sudah seharusnya menuruti perkataan mereka. Hal itu langsung dipraktekkan oleh penjaga lain yang menyuruh seluruh tahanan yang sedang tertidur untuk berolahraga.
Ketika sedang berolahraga, ada salah satu tahanan bernomor 819 tidak menuruti perintahnya dan ia justru berani membangkang. Akhirnya penjaga kembali mengirim tahanan ke dalam lubang. Penjaga ini seakan kesal terhadap tahanan bernomor 8612. Ia menyuruhnya kembali merapihkan tempat tidurnya, padahal ia sudah merapihkannya. Tetapi tiba-tiba penjaga ini justru merusak kerapihan tempat tidur tahanan yang membuat tahanan bernomor 8612 marah dan menyerang petugas. Petugas kembali melawan dengan memukulnya dan mengirimnya ke lubang. Kejadian itu menarik perhatian para tahanan karena mereka merasa para penjaga sudah melewati batas dari kontrak yang sudah Dr. Zimbardo tentukan. Tetapi lagi-lagi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut. Kejadian itu membuat tahanan bernomor 8612 dan 819 mulai merencanakan sesuatu untuk melawan para penjaga dan kembali mendapatkan hak mereka. Hari kedua dimulai. Para tahanan selain yang berada di lubang mendapatkan waktu makan. Ketika jam waktu makan malam sudah habis dan penjaga menyuruh para tahanan untuk membersihkan tempat makanan mereka dan kembali ke sel, ada satu tahanan yang tak beranjak pergi sebelum ia mendapatkan kacamata miliknya. Hal itu menyulut emosi penjaga yang dengan menggunakan metode pemaksaan mereka menggiring tahanan ke selnya. Kejadian tersebut lalu dilaporkan oleh rekan Dr. Zimbardo padanya. Dan ketika sang dokter melihat, ia justru membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ia justru membiarkan para penjaga menangani hal tersebut. Lalu tak lama, tahanan yang berada di dalam lubang kembali dikeluarkan. Tetapi kini mereka dipisahkan dari selnya dan mereka bertemu teman baru. Lalu tahanan 819 mengabarkan rencananya untuk melawan penjaga. Ketika para penjaga datang, mereka melihat nomor yang seharusnya berada di seragam milik tahanan justru kini tercopot dan tergeletak di lantai. Ketika mereka akan membuka sel tersebut, ternyata para tahanan yang berada di dalam sudah menahannya dengan sebuah pagar. Kejadian itu lalu dilaporkan pada Dr. Zimbardo dan Dr. Zimbardo menyuruh mereka melakukan tugasnya. Mereka harus menunjukkan otoritas yang mereka punya serta kekuatan dari penjaga. Mendengar hal itu, para penjaga justru semakin menjadi-jadi. Mereka datang secara bersamaan dan mulai merusak fasilitas tidur milik tahanan serta mulai menyiksa tahanan. Mereka mulai menjalankan perannya sesuai dengan apa yang sering penjaga asli lakukan. Mereka mengancam dan akan memberikan apresiasi pada tahanan yang memiliki perilaku baik. Ketika jam istirahat tiba, tahanan bernomor 8612 merencanakan rencana kaburnya dan ia mengajak rekan satu selnya untuk kabur dari eksperimen tersebut. Tetapi sayangnya mereka gagal. Setelah seluruh akses pintu keluar terkunci dan mereka kembali disiksa dengan cara ditelanjangi. Tahanan bernomor 8612 mulai mengalami pikiran yang tak karuan. Ia terus berteriak meminta tolong agar ia bisa dikeluarkan dari lubang tersebut. Para peneliti melihat hal itu dan menyuruh penjaga untuk membawanya ke lantai 2. Setelah ia dibawa, ia diwawancarai oleh seluruh peneliti tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sang tahanan berkata jika ia merasa para penjaga sudah berperilaku berlebihan, ia hanya ingin dikeluarkan dari tempat ini. Tetapi bukannya mengabulkan, Dr. Zimbardo justru mengembalikannya dirinya ke sel. Dan di sana ia semakin memberontak hingga mengancam akan menghancurkan kamera pengawas dan menyerang para petugas. Hari ketiga berlanjut, di mana Dr. Zimbardo memarahi rekannya setelah mereka mengabulkan permintaan tahanan 8612 untuk keluar. Kini ia meminta rekannya untuk mencari pengganti tahanan yang baru, dan ia ingin mereka membuat alibi jika tahanan 8612 tengah mendapatkan pengawasan yang maksimal, guna menakut-nakuti mereka. Hari ketiga di mana hari para kerabat dan keluarga diperbolehkan untuk mengunjungi anak-anaknya. Tetapi rupanya mereka mendapatkan intimidasi terlebih dahulu untuk tidak membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua mereka hanya tahu jika mereka tengah mengikuti suatu simulasi. Ketika jam berkunjung sudah selesai, mereka kembali mengalami depresi. Mendatangkan seorang pendeta adalah langkah yang diambil oleh Dr. Zimbardo, di mana satu persatu dari tahanan tersebut diberikan bimbingan konseling oleh sang pendeta. Setelah mereka semua selesai mendapatkan bimbingan, penjaga ingin para tahanan menyebut jika tahanan 819 melakukan hal yang buruk.
Ia ingin mereka semua mengatakannya dengan lantang agar tahanan 819 bisa mendengar perkataan mereka. Dan benar saja ia mendengarnya dan itu membuat dirinya depresi hingga berteriak sangat kencang. Lalu, Dr. Zimbardo menangani tahanan tersebut. Ia berkata jika dirinya akan dibebaskan, tetapi sebelumnya ia diharuskan menandatangani beberapa berkas. Rupanya Dr. Zimbardo tak ingin mengambil resiko berlebihan. Ia lalu menyuruh rekannya untuk kembali mencari pengganti dari tahanan 8612. Hari kelima dimulai di mana mereka berhasil mendapatkan pengganti dari tahanan 8162. Tetapi rupanya ia belum bisa untuk beradaptasi di sana setelah melihat ember yang dipenuhi dengan kotoran manusia berada di sampingnya saat sedang jam makan. Ia menolak untuk memakan makanan tersebut dan itu membuat sang sipir harus menjebloskannya ke lubang. Suasana eksperimen semakin memburuk ketika perlahan satu persatu rekan dari Dr. Zimbardo merasa jika eksperimen ini sudah terlalu berlebihan. Diawali oleh Fletcher yang mengundurkan diri dari eksperimen ini dan meminta Zimbardo untuk membebaskan tahanan 1037. Ketika ia mengetahui jika tahanan tersebut sudah kacau. Lalu kekacauan tersebut ditambah oleh Mike yang juga mengatakan hal yang sama tentang eksperimen ini. Ia berpendapat jika mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari dan sudah seharusnya mereka menghentikan ini semua. Dan akhirnya Dr. Zimbardo membebaskan tahanan 1037. Ketika petugas John Wayne melihat tahanan 1037 dibebaskan, ia lalu ingin melakukan suatu hal yang bisa menyenangkan bagi para penjaga. Benar, mereka akan melakukan sesuatu hal pada para tahanan. Mereka membawa para tahanan dengan keadaan kepala para tahanan tersebut ditutupi. Lalu kekasih dari Dr. Zimbardo melihat kejadian tersebut dan ia kembali mengundurkan diri setelah sehari sebelumnya ia secara sukarela menjadi bagian dari eksperimen tersebut. Kekasih Dr. Zimbardo mengutuk keras apa yang selama ini Dr. Zimbardo lakukan. Ia mengatakan jika ini sudah termasuk tindak kejahatan karena ia melibatkan anak-anak yang tak bersalah untuk dipermainkan pikirannya. Dr. Zimbardo sangat berpegang teguh pada pendiriannya. Ia tak mendengar kritikan dari rekan-rekannya yang perlahan mulai mengundurkan diri. Dan para petugas penjara semakin menjadi-jadi. Mereka melakukan seluruh hal yang mereka mau. Mereka menyiksa pikiran serta fisik dari para tahanan. Situasi di penjara sangat tak terkendali. Para penjaga terus menekan tahanan dengan otoritas dan kekuatan yang mereka miliki setelah Dr. Zimbardo memberikan perintah tersebut. Dr. Zimbardo tak percaya dengan hasil eksperimen yang ia telah ciptakan. Kini ia menciptakan manusia yang sangat tak berperikemanusiaan. Setelah ia mendapatkan sebuah kekuasaan, para penjaga memperlakukan tahanan layaknya seekor binatang. Tak tahan dengan hal itu, Dr. Zimbardo pun pergi ke penjara tersebut dan memutuskan untuk menghentikan eksperimennya. Dan eksperimen hanya bertahan selama 6 hari saja, yang awalnya direncanakan selama 14 hari. Setelah Dr. Zimbardo sangat terkejut melihat perubahan sikap serta perilaku seseorang setelah mendapatkan sebuah kewenangan dan kekuasaan. Dan film pun selesai. Tamat. Gimana nih, seru nggak pembahasan film kali ini? Oke, segitu dulu video kali ini. Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.